menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putramu dengan pengesahan Kristus Tuhan kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir tahun ini, masa Prapaskah tahun ini sungguh sangat istimewa karena juga hampir berbarengan dengan bulan Ramadannya saudara-saudari kita beragama Muslim. Sama-sama berpuasa, tapi tentu saja spiritnya berbeda. Apa yang menjadi pembeda antara puasa teman-teman kita di sana dengan puasa kita? Saya pikir dari bacaan ini, baik bacaan pertama maupun bacaan yang kedua, juga bacaan Injil, sungguh sangat jelas dan digarisbawahi dengan tegas. Puasa kita puasa batin, bukan fisik. Beberapa hari yang lalu saya di WA, Romo, kalau puasa Katolik itu mulainya jam berapa? Apakah mulai jam 4 sampai nanti sore? Dalam kitab suci tidak dicatat jam, cuma dikatakan kalau Anda mau berpuasa, ya berpuasa. Nanti kita punya cara tersendiri. Jadi sekali lagi dari bacaan-bacaan misalnya dari kitab Nabi Yoel sangat jelas, ya, bukan fisik. Maka Nabi Yoel berkata, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Jadi bukan fisik, tapi yang Anda mau koyak, Anda mau robah adalah hati, batin, bukan fisik. Yesus sendiri dengan tegas mengatakan 3 hal. Dengan memberi sedekah, berdoa, kemudian berpuasa, Yesus juga menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu harus dari kedalaman hati kita. Jadi Yesus lebih menekankan batin. Yesus itu melihat hati dan batin kita.
Maka bagian lain dari Injil dikatakan, Yesus berkata, kamu hanya memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh dari aku. Jadi tekanannya pada Yesus. Maka Yesus bilang, kalau Anda mau memberi sedekah itu tidak boleh dilihat orang. Gak boleh. Bahkan Yesus memberi gambaran bahwa tangan kiri pun tidak boleh melihat apa yang diberikan tangan kanan. Hanya Allah Bapa di tempat yang tersembunyi yang melihat apa yang Anda berikan itu, dialah yang membalasnya kepadamu. Demikian juga dalam hal berdoa. Gak usah kita pamer. Tidak usah kita pamer. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau inginkan. Maka Yesus berkata, masuk dalam kamar, kunci pintu, berdoa kepada Allah Bapa di tempat tersembunyi itu, dan Dia akan membalasnya kepadamu. Demikian juga dalam hal berpuasa. Jangan kita pamer. Tidak boleh kita memamerkan diri bahwa kita sedang berpuasa. Tapi Yesus bilang, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan menjawab kepadamu. Jadi Yesus selalu mengatakan bahwa Allah itu di tempat tersembunyi. Itu artinya bahwa baik sedekah, doa, puasa itu harus dari batin, bukan fisik. Itu yang menjadi pergumulan kita. Di satu sisi aku kan ingin dipuji, aku kan ingin diacungi jempol, aku kan ingin diberi aplaus yang meriah, aku kan ingin ditelevisikan, aku kan ingin divideokan, dan seterusnya. Saya kasih satu Indomie untuk para korban bencana alam yang setengah mati di sana. Ayo difoto dulu, divideokan dulu. Yesus bilang, kamu sudah mendapat upahmu di bumi ini. Upahmu apa? Pujian. Itu loh. Anda sudah mendapat upah dunia ini, itu pujian. Tapi di sana nol. Di mata Allah kosong. Oleh karena itu, pada masa yang indah, yang bagus ini, bagi kita orang Katolik, kita pertama-tama, kata Santo Paulus, kita harus memberikan diri kita berdamai dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah, jaminannya apa? Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, doamu akan didengar. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ketika kita memberikan diri kita berdamai dengan Allah, artinya kita bertobat, maka ada janji Allah bagi kita. Allah akan mendengarkan setiap doa kita, dan Allah akan menolong kita apabila ada kesukaran, ada kesulitan, ada persoalan menghampiri kehidupan kita. Oleh karena itu, maka mari kita install ulang doa-doa kita, install ulang cara kita memberi sedekah, install ulang cara puasa kita, supaya hanya dilihat oleh Allah Bapa di tempat tersembunyi itu. Berhentilah untuk berpikir mengenai pujian-pujian dunia ini. Banyak orang, mungkin juga banyak di antara kita yang hanya suka dengan upah itu, upah dunia ini. Pujian, acungan jempol, aplaus yang meriah, dapat penghargaan ini atau itu, cukup itu. Jangan lupa, Allah tetap menggeleng. Kamu hanya memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh dariku. Maka mari, kesempatan, momen yang sangat bagus ini kita mendekatkan diri kita. Mendekatkan diri kita pada Tuhan.
Bukan justru sebaliknya. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan selama masa ini. Maka ada kesempatan bagi kita untuk membangun sikap tobat yang sungguh-sungguh. Istilah yang digunakan oleh Santo Paulus adalah berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, itu bertobat. Apa yang Anda pertobatkan selama rentang waktu ini? Sekali lagi, puasa kita itu adalah puasa batin. Maka setelah akhir puasa kita ini harus memberi dampak. Jadi ada di satu sisi ada metanoia, pertobatan. Di sisi yang lain, setelah metanoia itu harus ada transformasi, perubahan. Jangan sampai biasa-biasa saja, datar-datar saja. Tidak boleh. Contoh, kalau kita di dalam keluarga, mungkin juga tanpa kita sadari ngomeli istri atau suami sepanjang hari, ngomeli anak cucu sepanjang hari. Bangun tekad dari dalam hati, ya. Tuhan bantu saya supaya selama masa prapaskah ini paling tidak seminggu 3 kali lah saya marah-marah, saya cerewet, ya supaya ada dampaknya. Kemudian berubah menjadi 1 bulan 1 kali kan lumayan. Bukan bahwa tidak teguran, diam, saya ini puasa loh, nanti takut saya kepleset ini. Bukan begitu. Tetap komunikasi, membangun relasi komunikasi yang lebih intim. Kalau Anda sebagai pasangan suami istri, pada masa ini Anda harus membangun relasi komunikasi dengan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Maka menata relasi kembali. Kesempatan bagi kita untuk menata hati kita, menjernihkan pikiran kita supaya mendidik diri kita untuk berpikir positif tentang pasangan kita, tentang keluarga kita, tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, kalau memang Anda itu mau berpantang, mau berpuasa, sebetulnya memang gereja itu kan sangat lunak, ya. Dia tidak suruh Anda misalnya harus kurangi makan minum, tetap makan, hanya porsinya kan dikurangi gitu loh. Kan dalam surat gembala Bapak Uskup, ya, yang dibacakan hari Minggu itu, di sana dikatakan bahwa makan kenyang 1 kali. Pasti Anda tahulah ya, makan kenyang 1 kali artinya bahwa ya misalnya siang sudah gunung, ya malam ya bukit lah, begitu ya. Pagi mungkin tanah datar. Jangan semuanya gunung. Itu cara kita membangun sikap tobat. Yang kedua, kalau kita itu melakukan puasa batin, dengan demikian juga harus memberi dampak. Ya, harus memberi dampak. Selain metanoia, transformasi, tapi juga harus ada dampaknya bagi kehidupan bersama. Supaya dengan mengurangi makan dan minum kita, dengan mengurangi perilaku dan kebiasaan kita, kita bisa berbuat baik untuk orang lain, untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Masih banyak sekali situasi kemiskinan, masih banyak sekali situasi-situasi penderitaan, masih banyak sekali orang di tempat-tempat pengungsian, dan mereka membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu, misalnya, saya tidak tahu apa yang Anda canangkan untuk pantang dan puasa Anda dalam keluargamu.
Kalau saya sih dari setiap tahun itu saya pikir satu hal saja. Dengan mengurangi pulsa yang Anda pakai itu satu hari Rp1.000, ya toh? Rp1.000 kali 40 hari berapa? 40.000. Nah, itu menjadi aksi Anda, aksi puasa Anda untuk nanti membantu menolong orang lain itu. Jangan juga lalu kemudian lihat di celengan mungkin banyak, terus wah eman lah banyak ini, kasih separuh aja lah. Ingat kisah para rasul, Paulus mengutuk itu sampai orang perutnya pecah itu gara-gara apa yang menjadi disisihkan untuk Tuhan tapi dikorupsi. Paulus bilang, hari ini suamimu, sebentar lagi orang mengusung mayat keluar dari rumah yang sama ke pemakaman, dan mati beneran istrinya, mungkin karena takut. Nah, ini saya pikir satu contoh itu ya, pulsa itu kan anak kecil pun pakai itu. Bisakah Anda misalnya setiap hari itu off 30 menit? Anda sudah hemat itu. Wah, ini pasti gelisahnya minta ampun. Ya kan? Duh, ada apa ya? Aduh, jamnya kok lama sekali. Ya. Kadang-kadang gitu. Itu godaan itu ya. Tapi silakan Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga Anda masing-masing mungkin Anda sudah mencanangkan mengurangi gula, mengurangi makan apalah. Memang di keuskupan kita juga saya lihat masih di surat gembala itu masih terlalu ortodoks. Masih bernuansa Eropa. Pantang daging. Orang Eropa itu makan daging hari-hari. Kamu kalau dapat undangan itu toh. Jadi kadang nggak masuk akal. Aku baca, kenapa ini muncul lagi nih? Kenapa engkau omong tempe apa tahu gitu loh? Apa mendoan? Kok ngomong daging? Kita ini jarang makan, aku juga. Mungkin bertahun-tahun nggak pernah, kecuali ada undangan resepsi gitu ya. Jadi memang kadang-kadang tidak relevan. Kita harus jujur mengkritisi keuskupan kita, rumah kita kok. Jadi kalau memang ada hal yang kurang pas, ya kita harus memberitahu. Lain kali tahun depan jangan muncul lagi daging itu. Apalagi sekarang orang takut kolesterol dan sebagainya. Jarang yang mau makan daging sapi lagi, kecuali babi yang laku. Karena pernah ada di tempat pesta, di sana ada daging babi itu yang habis, tapi daging sapi masih utuh. Aku datang telat, menuju ke situ sudah habis. Akhirnya belok, mau apa enggak dengan sapi ini? Nah, silakan Bapak Ibu memilih. Saya senang kalau kita juga bisa memilih makanan minuman tertentu. Tentu saja baik bagi keluarga kita, bagi diri kita, supaya kita juga sehat. Ya, puasa kita itu kan sehat lahir batin, jasmani, rohani. Rohani kita juga sehat, jasmani kita juga sehat. Itu loh. Jangan sampai selesai setelah Paskah banyak yang opnam. Karena makanan terlalu banyak, kebanyakan manis-manisan, gula dan sebagainya. Jangan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cintai dalam Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita semua, Tuhan mengundang kita semua supaya mengoyakkan hati kita. Buka hati kita seluas-luasnya untuk menerima ya kebenaran sabda Tuhan ini. Nanti ada kesempatan juga untuk menata rohani kita, pasti ada sakramen tobat. Ada orang Katolik yang malas mengaku dosa.
Romo, saya langsung dengan Tuhan. Oh ya, kenapa Anda dibaptis itu suruh Romo yang baptis? Kenapa Anda suruh Tuhan sekalian? Kenapa Anda sakit dan di minyak suci? Kenapa Anda suruh Tuhan aja? Kenapa suruh saya? Ingat, pengakuan dosa itu sangat biblis. Kamu kira itu cuma kerjanya? No, tidak. Dalam kitab suci dikatakan Yesus memberi kuasa itu kepada para rasul dan pengganti-pengganti mereka. Dia memberi kuasa pertama kepada Petrus. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas di dunia ini dilepas di surga. Apa yang diikat di dunia ini akan dilepas di surga. Setelah kebangkitannya, Yesus juga dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 22-23, di sana juga dikatakan Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dosa barang siapa yang kamu ampuni di dunia akan diampuni di surga, yang kamu lepas di dunia akan dilepas di surga. Jadi bukan tidak ada dasar. Ya. Tuhan itu memberi kuasa, itu diberikan oleh Yesus loh. Jadi jangan ikut-ikutan orang. Saya langsung dengan Tuhan. Nanti mati, jalan sendiri ke kuburan, minta Tuhan yang antar, jangan suruh orang lain. Itu loh. Nggak boleh. Kita itu nggak boleh berpikir sempit seperti itu. Tuhan sudah memberikan kuasa supaya kita ini hidup bersama-sama, berdampingan, saling membantu, saling menolong. Ada yang memang diberi karunia untuk itu, untuk memimpin, ya. Ada yang berkarunia untuk mengajar. Oleh karena itu, saya sudah melihat tanggal yang baik untuk sakramen tobat seperti biasa di sekitar bulan Maret. Supaya kalau kita membuat jauh-jauh, takut dosa lagi. Jadi bulan Maret sudah agak dekat dengan perayaan Paskah, supaya kita betul-betul hati kita ini suci murni untuk menyambut apa karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Tuhan, setelah homili ini tidak ada syahadat, tapi Romo akan memberkati abu yang digunakan. Mengenai abu ini, saya punya banyak teman pendeta. Romo, sekarang kami juga rayakan Rabu Abu. Oh, bagus sekali, itu pertobatan. Saya bilang, kamu ambil abu dari mana? Bingung lagi, bukan abu dapur kah? Wah, sudah itu harus bertobat lagi. Abu itu kalau kamu harus rayakan Minggu Palma dulu, daun-daun itu dikumpulkan. Nanti 1 tahun kemudian pas mau Rabu Abu ini, kamu bakarlah daun-daun itu lalu. Jadi saya jelaskan kenapa, maknanya apa itu. Jadi teman-teman kita, anak cucu itu Protestan itu kita punya anak cucu ya. Jangan dikira mereka datang dari Gunung Selamat apa dari Laut Selatan, dari rahim gereja Katolik. Maka kita juga harus bantu mereka. Kalau mereka keliru kita beritahu supaya ada pertobatan. Saya senang sekali. Mungkin Anda tidak senang. Saya sungguh sangat senang bahwa ada pertobatan. Misalnya mereka jalan salib. Romo minta izin kami mau jalan salib di bukan jalan salib. Kami mau merenungkan sengsara Yesus di Kaliori. Silakan mereka buat jalan salib. Setelah perhentian ke-14 ya mereka tidak ke Bunda Maria, mereka nyanyi di Pragola itu, entah lagu apalah, nyanyi situ. Ya nggak apa-apa toh. Itu pertobatan. Mereka mulai Rabu Abu ya. Saya kan bilang, kenapa kamu ini kan sangat Alkitabiah kok, yang dibuat Yesus di kitab suci kok kamu nggak buat. Minggu Palma kamu nggak buat. Rabu Abu kamu tidak buat. Seharusnya kamu lebih keras dari kami. Kalau mau ikut kitab suci sungguh-sungguh, kalau kamu memang mendasari itu. Kalau kami kan ada tradisi juga kan, selain kitab suci. Kamu harus taruh abu di kepalamu ini banyak-banyak.
pakai karung sebagai tanda tobat. Kok kamu nggak rayakan? Kami rayakan terus kamu bilang, apain itu taruh abu di dahi? Katanya baca kitab suci, tapi ya itulah. Kita harus bantu mereka, saudara-saudara sekalian. Tidak boleh kita mencela, karena itu juga lahir dari rahim kita, rahim gereja Katolik. Entah siapa yang salah, kita juga tidak tahu. Sejarah sudah mencatat bahwa kita harus berpisah, berjalan bersama lebih dari 1.500 tahun, kemudian akhirnya harus berpisah. Kita harus bantu mereka supaya mereka lebih menghayati lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima abu yang akan dioleskan pada kita masing-masing sebagai tanda bahwa kita hari ini mulai start memasuki masa Prapaskah. Amin.